wilayah ramah investasi di Indonesia yang berada di antara Singapura dan Malaysia, serta berdekatan dengan negara ASEAN lainnya. Berada di luar wilayah Ring of Fire, sehingga menjadikan Batam aman dari potensi gangguan alam. BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam mendapat dukungan penuh pemerintah pusat Republik Indonesia untuk menjalankan komitmen kemajuan ekonomi bersama. Batam adalah satu-satunya kawasan unik di Indonesia yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta wilayah dengan kawasan ekonomi khusus. BP Batam juga menetapkan perjanjian dengan 57 negara untuk menghindari terjadinya pajak ganda. Keragaman etnis dan budaya menjadikan Batam kota yang aman dan nyaman bagi warganya. Batam is paradise, the investments paradise city. Batam is wealth, the wealthy and healthy city. Batam has emerged the best for emerging city. Batam's a city connecting Asia Pacific. Lingkungan yang sehat dengan fasilitas lengkap bisa dinikmati dengan biaya hidup yang relatif lebih efisien. BP Batam konsisten dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi. BP Batam memberikan kemudahan bagi investor asing dengan visa on arrival. Investor mendapat kemudahan perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan kepemilikan saham asing yang dapat mencapai 100% pada suatu perusahaan. Batam merupakan kota industri berbasis digital dengan kemajuan teknologi dunia dan tumbuh bersama para investornya. Batam is paradise, the investments paradise city. Batam is wealth, the wealthy and healthy city. Batam has emerged the best for emerging city. Batam's a city connecting Asia Pacific. Batam, sebuah kota yang indah dengan konektivitas global dan kenyamanan hidup kelas dunia bagi kelangsungan bisnis Anda. Inilah persembahan BP Batam untuk mewujudkan kesuksesan bisnis dan kesejahteraan untuk Anda. Batam, Connecting Asia Pasifik. Kursi-kursi yang kosong di depannya. Monggo silakan agar terlihat lebih rapi dan lebih bagus dilihat. Monggo mas, yang kosong diisi terlebih dahulu. Mbak yang di belakang boleh bisa merapat ke depan. Itu boleh bisa. Dan kosong loh, kabel. Monggo Mbak yang belakang di depan. Masnya yang putih bisa pindah ke depan biar tidak lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini dalam agenda kita bersama, yaitu seminar membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam berkat syafaatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan pikiran yang tenang, iman yang sehat, dan agama kita yang mapan. Selanjutnya yang saya hormati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 6, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Khairul Rahman SAG. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ruki sebagai Ketua FPB Batam, yang dalam kesempatan siang hari ini juga beliau belum bisa menyempatkan waktunya hadir, dan diwakili oleh Ibu Prayuni Irianti. Saya hormati dari ahli kita pada diskusi siang hari ini, Bapak Muhammad Syarif Hasim, yang sudah datang lebih awal dari kawan-kawan peserta tadi. Selanjutnya, saya sebagai pembawa acara pada seminar hari ini ingin membacakan rentetan acara kita pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua kafinya, dan acara yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Di acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka agenda kita seminar pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya selanggawan yang depan, dimohon untuk semua. Indonesia tanah airku,
Hadirin mohon kembali. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Putu Batam yang pada kesempatan hari ini disampaikan oleh Ibu Yuli Irianti MM sebagai hubungan komunikasi media dan antar lembaga BP Batam yang dalam hal ini juga beliau bergabung dalam grup Zoom. Waktu dan tempat dipersilakan. Itu Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama itu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Faisal Riza, yang terhormat pimpinan daerah dan tokoh masyarakat dan mewakili, yang terhormat Bapak Ibu tenaga ahli atau narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Mohon izin terlebih dahulu untuk membuka pada siang hari ini. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersama dalam seminar dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Sebelumnya saya mewakili pimpinan beserta jajaran BP Batam mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan tidak dapat hadir secara langsung pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perjalanan lebih dari setengah abad Otorita Batam yang kini beralih menjadi BP Batam terus berbenah dan berkembang dalam peran vitalnya dan keseriusan yang membangun kota Batam, membuat kawasan ini terus melaju menuju kota industri yang diperhitungkan Indonesia saat ini. Batam memiliki daya tarik tersendiri sebagai wilayah dengan potensi investasi, baik dengan statusnya sebagai pelabuhan bebas maupun perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus. Dilengkapi dengan sejumlah fasilitas bagi investor, sehingga menumbuhkan banyaknya perusahaan internasional yang membuka cabang di Batam. Hal ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian di Kota Batam. Sehingga tidak berlebihan rasanya jika kami menyebut Kota Batam sebagai primadona di wilayah Indonesia bagian Barat. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini tidak lain adalah kita laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap perekonomian nasional yang diharapkan mampu memberikan informasi terkini, memberikan pandangan-pandangan baru, serta ide-ide inovatif. Khususnya upaya strategis yang telah diterapkan di Kota Batam, tentunya mudah-mudahan dapat diterapkan di Kota Yogyakarta. Besarnya peran Batam dalam ekspor tidak luput dari gencarnya kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh BP Batam, baik di dalam Indonesia sendiri ataupun di luar negeri. Sehingga hal ini dapat mendorong perekonomian dan juga perekonomian industri yang ada di Kota Batam. Dan sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini juga tidak lain adalah sebagai wadah edukasi dan juga diskusi untuk kegiatan dalam membangun semangat ekspor peningkatan ekonomi nasional. Tamu undangan yang berbahagia, demikian sambutan saya mewakili seluruh jajaran BP Batam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah menyukseskan dan mendukung rangkaian pada acara siang hari ini. Selanjutnya akan kita simak paparan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala BP Batam, Bapak Purwianto melalui video tapping yang akan ditampilkan sesaat lagi. Sedikit saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu. Mulakan hari penuh energi, hiaskan langit dengan pelangi. Mari bersama kita bersinergi, bersama memajukan ekspor Batam dan kota Yogyakarta. Terima kasih, salam sehat selalu buat kita semua. Salah dan maaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Terima kasih disampaikan kepada Ibu Prayuni Yulianti sebagai perwakilan BG Batam yang pada kesempatan kali ini belum bisa datang. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Prayuni. Selanjutnya sambutan Wakil Kepala BG Batam, Bapak Purwianto, menggunakan video typing, waktu dan tempat, silakan. Sungai memancing ikan. Enak dimasak untuk sarapan. Selamat pagi tamu undangan. Dengan bismillah acara kami mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di antara negara Singapura dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Batam telah berkembang sebagai daerah industri perkapalan, perdagangan, dan pariwisata secara progresif selama 51 tahun terakhir. Selain dikenal dengan kawasan pusat bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah pusat juga telah menentukan 2 kawasan ekonomi khusus Batam. Selanjutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan mengenai kelembagaan dan kebijakan strategis pengelolaan kawasan penanggulangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK untuk meningkatkan ekosistem investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. Ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi para investor asing dan secara otomatis meningkatkan nilai tambah kota Batam untuk bersaing dengan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hadirin yang berbahagia, sebagai kota dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus, memiliki infrastruktur jalan yang memadai adalah sebuah keharusan, agar mobilitas logistik menuju bandara dan pelabuhan tidak mengalami hambatan. Kami memulai rencana besar pembangunan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan pada fasilitas umum, khususnya pengembangan jalan-jalan arteri di Kota Batam, seperti Jalan Batu Ampar, pembangunan jalan Sudarso Tapika dan 4, dan pelebaran jalan yang cepat di kawasan pariwisata Nongsa. Batam juga telah merencanakan pembangunan flyover Seladi yang akan dibangun tahun 2024 dan rencana pembangunan jalan Outer Ring Road yang terpikir jodoh sepanjang 10,3 km yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gerbang internasional di Indonesia bagian Barat, Batam membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan Kota Batam dengan seluruh dunia. Untuk itu, BI Batam menggandeng konsorsium melalui PT Bandara Internasional Batam yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya. PT BIP akan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengembangan bandara, meliputi renovasi, perluasan dan pemeliharaan terminal penumpang existing, yaitu Terminal 1, pembangunan Terminal Penumpang 2, pengelolaan terminal kargo baru, serta membuka rute-rute perdagangan baru, baik rute domestik maupun internasional tanpa transit.
Selain memperkuat armada udara, BPBD juga tengah berbenah untuk mempersiapkan sarana kepelabuhanan yang modern. Tepatnya pada bulan April tahun 2023 lalu, BPBD telah mendatangkan satu unit institutor atau sprint untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan kargo batu ampar. Kedua tersebut kami lakukan dengan harapan mampu meningkatkan volume barang yang keluar masuk melalui Batam dan mengurangi biaya logistik agar Batam memiliki daya saing tinggi dan tumbuh menjadi hub logistik yang andal sesuai dengan permintaan pasar global. Tamu undangan yang kami muliakan, Kota Batam selalu menjadi primadona dan perbincangan hangat bagi seluruh pihak karena potensi bisnisnya yang tanpa batas. Hal ini dibuktikan melalui catatan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM. Investasi asing Kota Batam naik 48,5% atau sebesar lebih kurang 11,34 triliun rupiah dengan jumlah 1.738 proyek. BKPM juga mencatat ada 5 negara dengan kontribusi terbesar yakni Singapura, Prancis, Jerman, Taiwan, dan Hong Kong. Dari realisasi ini, menurut catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar, yaitu sebesar 79,97%. Pada tahun 2022, Batam juga berhasil menciptakan surplus perdagangan yang didukung oleh ekspor yang besar, di mana memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap ekspor Kepulauan Riau tahun 2022. Hasil tersebut tentunya diperoleh dari langkah-langkah strategis pimpinan di Batam, dukungan peran serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas iklim berusaha di Kota Batam. Bapak Ibu yang kami hormati, ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. Mengingat pentingnya kegiatan ekspor sebagai salah satu jantung perekonomian Kota Batam, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun semangat serta turut andil dalam peningkatan aktivitas ekspor guna mendorong perekonomian daerah, regional, dan nasional. Cita-cita tersebut tentu sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Tamu undangan yang berbahagia, inilah komitmen kami, komitmen Badan Pengusahaan Batam untuk membangun sebuah pulau di ujung barat Indonesia agar menjadi salah satu wilayah andalan guna meningkatkan sektor investasi dan ekonomi global. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Semoga mampu menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan baik serta memberikan edukasi dan informasi bagi seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini. Ke pasar membeli kebaya hitam, sampai dipakai si anak garam. Mari sinergi majukan Batam untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Batam Kota Baru, Batam untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kemaparan Bapak Kiryanto. Acara selanjutnya untuk marilah kita tutup pembukaan seminar kita pada siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Akhir kata dari saya sebagai pembawa acara pada sesi seminar sore siang hari ini, saya mengucapkan banyak minta maaf dan terima kasih apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sebelum break, kita ada sesi foto bersama. Kawan-kawan yang ada di depan, monggo dipersilakan untuk berdiri agar ikut di prosesi berdokumentasian.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI, para pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan yang berbahagia. Pergi ke sungai memancing ikan, enak dimasak untuk sarapan. Selamat pagi tamu undangan, dengan bismillah acara kami mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dengan tema Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di antara negara Singapura dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Batam telah berkembang sebagai daerah industri perkapalan, perdagangan, dan pariwisata secara progresif selama 51 tahun terakhir. Selain dikenal dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah pusat juga telah menetapkan 2 kawasan ekonomi khusus di Batam. Selanjutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan mengenai kelembagaan dan kebijakan strategis pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK untuk meningkatkan ekosistem investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. Ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi para investor asing dan secara otomatis meningkatkan nilai tambah kota Batam untuk bersaing dengan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hadirin yang berbahagia, sebagai kota dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus, memiliki infrastruktur jalan yang memadai adalah suatu buah keharusan, agar mobilitas logistik menuju bandara dan pelabuhan tidak mengalami hambatan. Kami memulai rencana besar pembangunan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan pada fasilitas umum, khususnya pengembangan jalan-jalan arteri di Kota Batam seperti Jalan Batu Ampar, Nongsa, pembangunan Jalan Yosudarso tahap 3 dan 4, dan pelebaran Jalan Hang Jebat di kawasan pariwisata Nongsa. BI Batam juga telah merencanakan pembangunan flyover Seladi yang akan dibangun tahun 2024 dan rencana pembangunan Jalan Outer Ring Road pada area pinggir Jodoh sepanjang 10,3 km yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gerbang internasional di Indonesia bagian Barat, Batam membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan kota Batam dengan seluruh dunia. Untuk itu, BI Batam menggandeng konsorsium melalui PT Bandara Internasional Batam yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya. PT BIP akan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengembangan bandara, meliputi renovasi, perluasan dan pemeliharaan terminal penumpang existing yaitu Terminal 1, pembangunan Terminal Penumpang 2, pengelolaan terminal kargo baru, serta membuka rute-rute penerbangan baru baik rute domestik maupun internasional tanpa transit. Selain memperkuat armada udara, BI Batam juga tengah berbenah untuk mempersiapkan sarana kepelabuhanan yang modern. Tepatnya pada bulan April tahun 2023 lalu, BI Batam telah mendatangkan 1 unit ship to shore atau STS crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan kargo Batu Ampar. Kedua hal tersebut kami lakukan dengan harapan mampu meningkatkan volume barang yang keluar masuk melalui Batam dan mengurangi biaya logistik agar Batam memiliki daya saing tinggi dan tumbuh menjadi hub logistik yang andal sesuai dengan permintaan pasar global.
tamu undangan yang kami muliakan, Kota Batam selalu menjadi primadona dan perbincangan hangat bagi seluruh pihak karena potensi bisnisnya yang tanpa batas. Hal ini dibuktikan melalui catatan Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM. Investasi asing di Kota Batam naik 48,5% atau sebesar lebih kurang 11,34 triliun rupiah dengan jumlah 1.738 proyek. BKPM juga mencatat ada 5 negara dengan kontribusi terbesar, yakni Singapura, Prancis, Jerman, Taiwan, dan Hong Kong. Dari realisasi penanaman modal asing di Provinsi Kepri, menurut catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar, yaitu sebesar 79,97%. Pada tahun 2022, Batam juga berhasil menciptakan surplus perdagangan yang didukung oleh nilai ekspor yang besar, di mana memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap ekspor Kepulauan Riau tahun 2022. Hasil tersebut tentunya diperoleh dari langkah-langkah strategis pimpinan BI Batam, dukungan peran serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas iklim berusaha di Kota Batam. Bapak Ibu yang kami hormati, ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. Mengingat pentingnya kegiatan ekspor sebagai salah satu jantung perekonomian Kota Batam, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun semangat serta turut andil dalam peningkatan aktivitas ekspor guna mendorong perekonomian daerah, regional, dan nasional. Cita-cita tersebut tentu sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Tamu undangan yang berbahagia, inilah komitmen kami, komitmen Badan Pengusahaan Batam untuk membangun sebuah pulau di ujung barat Indonesia agar menjadi salah satu wilayah andalan guna meningkatkan sektor investasi dan ekonomi global. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Semoga mampu menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan baik serta memberikan edukasi dan informasi bagi seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini. Ke pasar membeli kebaya hitam, cantik dipakai si anak dara. Mari sinergi majukan Batam untuk wujudkan masyarakat sejahtera. Batam Kota Baru, Batam untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.